Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again baby di Mahal Talk Indonesia. Tetap masih di obrolan di episode selanjutnya. Kok selanjutnya sih? Sebelumnya mungkin ya. Masih bersama Lam Pahala. Plus. Jadi kayak muda yang di episode lalu kita bahas kupas siapa beliau. Dan yang kemarin di obrolan itu baru belum setekuku acan lah itu kiprah beliau di situasi. Prolog ya kan? Hah? Kayaknya pembukanya juga ya. baru 2 paragraf sebenarnya, baru 2 paragraf kemarin. Hoyongna kan seberapa paragraf? Untuk pembukaan kan rata-rata. Ya pembukaan itu kan singkat, padat dan tidak jelas. Oke, kita bikin tidak jelas dan kita akan lanjutkan obrolan yang kemarin sebenarnya sudah susah dihentikan. Nah, Kang Lam, sebagaimana teman-teman udah simak sebelumnya bahwa karir beliau dari dunia pendidikan sampai di dunia pergerakan, aktivis dan seterusnya. Perjalanan hidup lah. Perjalanan hidup. Ya. Emang kamu masih kalau karir kayak gimana kesannya itu kalau karir? Oke, perjalanan hidup. Mudah-mudahan Kang Lam masih hidup ya sampai sekarang ya. Jadi Kang jadi tuh enaknya perasaan. Ini aku garis bawahi ya beberapa perjalanan Akang kemarin itu kaitan tentang bagaimana dengan gagasan maritimnya, kemudian pergerakan Akang di organisasi, sampai kemudian memunculkan gagasan tentang Islam dan politik, sampai menemukan titik bahwa ternyata masyarakat kita masih tabu dalam berpolitik. Dan saya pikir dengan situasi Akang hari ini memperlihatkan justru memberikan semacam contoh bahwa kita harus siap bersikap tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Dan perlu diketahui juga teman-teman, beliau adalah Ketua Umum Gempita, gerakan politik nih. Gerakan apa itu? Gempita itu apa? Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air. Dan beliau adalah ketua umumnya. Applause. Dan aku melihat tindakan ini sebagai tindakan kesatrianya seorang Kang Lam dalam mengambil keputusan sikap berpolitik. Oke? Nah, satu sisi Akang mengambil sikap tegas dalam berpolitik, misalkan sampai menjadi ketum Gempita. Tapi sisi lain yang saya tahu juga nih, Kang Lam ini adalah juga bagian dari anggota Dewan Tafkir PW Persis. Yang konon katanya di ormas itu ada sejumlah syarat dan prasyarat. Kang, bisa ceritain nggak antara dua ranah tadi? Di ranah organisasi Akang di Persatuan Islam sebagai Dewan Tafkir, dan Akang hari ini sebagai Ketua Umum Gempita. Seperti apa ceritanya? Di muktamar kemarin 2022 ya. Terpilih Ustadz Jajat muktamar? Ya, 2022 kan yang di Sultan 21 22. 2022. 22 kan ya, karena alasan pandemi ya. Iya, karena alasan pandemi muktamar itu kan ditangguhkan, diundurkan itu. Saya tidak menghadiri muktamar karena sakit. Sakitnya cukup repot gitu ya. Saya tidak mengucapkan selamat kepada Ketua Umum terpilih. Khawatir ucapan selamat saya itu berpengaruh atau ini karena sudah mengucapkan selamat kepada saya, lantas saya diambil menjadi taskil. Jadi alasan kenapa saya tidak mengucapkan selamat, alasannya khawatir dijadikan taskil. Emang siapa lu? Bukan mengikat, bukan khawatir berpengaruh sehingga tidak independen lagi. Ya manusiawi saya kan kalau. Padahal pengen dipilih tetap. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Saya mau ditempatkan lagi. Bangga. Tidak pun tidak apa-apa. Okay.
toh dunia ini luas, gitu ya. Dunia ini luas dan saya sudah nyaman dengan dunia saya pada waktu itu, gitu ya. Sebagai dosen ya? Keluarga, kampus, masjid, jamaah, gitu. Oh, ketua RW kalau nggak salah ya? Jadi nggak sih? Cerita-cerita atau masih di DKM aja? Ketua DKM? Kalau orang sekarang kan kampanye ingin jadi anggota dewan. Saya ketua dewan. Dewan Kemakmuran Mas. Iya. Itu kan yang pada cerita kemarin sama aku. Aku mah kan sekarang lagi nyaman jadi ketua DKM, yang dulu aku justru bla 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 seterusnya gitu kan ya. Iya. Jadi saya tidak masjid apa namanya? Perlu diketahui juga. Ketua DKM Masjid apa? Masjid Al-Irsyad di Kampung Lio, Desa Tambak Sari, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut. Ketua DKM kayak gini-gini juga. Ya, apa ya? Kalau bicara kenyamanan sih, memang nyaman jadi ketua dewan. Ketua dewan. Ketua dewan. Ini melampaui dewan. Itu sudah masuk ke kurikulum PTAK bahwa aku sebagai ketua DKM dimasukin nggak? Tidak boleh terpublikasi sih. Tapi kalau sebagai ketua Gempita dimasukin? Kalau itu kan harus. Harus. Oke. Nah, gimana ceritanya? Agar orang menuduh langsung. Dan kontroversinya ada di sini ya? Bahwa Gempita itu ada. Ini kan kalau kita bicara kronologis. Ya. Jadi ceritanya anak-anak atau barisan muda Persatuan Islam ini yang terdiri dari para batom di Badan Otonom di Persis melakukan pertemuan demi pertemuan. Itu seluruh badan otonomi atau sebagian? Dari mulai pemuda, pemudi, hima, himi, IPP, dan IP. Itu yang dimaksud dengan otonominya itu ya? BMPI. Jadi Barisan Muda Persatuan Islam ini memang sudah ada sih sejak lama. Ya soalnya kan kalau ngomong-ngomong otonom di Persis kan nggak hanya mereka, ada juga yang lainnya kan? Ya. Persis ini otonom bukan? Nggak tahu. Nah, non Persis kan Barisan Muda. Oke. Barisan Muda. Dari pertemuan ke pertemuan, menyikapi momentum politik tahun ini, melahirkanlah Gempita. Dan saya tidak terlibat di pertemuan demi pertemuan itu. Jangankan saya masuk terlibat, tahu pun saya tidak. Oke. Apa jadi, itu Gempita? Saya komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di BMP ini. Beberapa bulan saya tidak komunikasi. Okay. Jadi ini untuk menepis anggapan bahwa saya turut menyeti mungkin ya, mengatur dan mengondisikan, enggak. Itu pure anak-anak BMPI dan itu keberadaannya itu terkonfirmasi ke pimpinan Jamiah. Jadi mereka melakukan pertemuan itu dan melahirkan Gempita itu bukan inisiatif sepihak dari BMPI, tetapi terkoneksikan dengan pimpinan Jamiah. Oke, seolah-olah Akang itu masuk di tengah jalan. Ketika nama Gempita sudah mewujud, sepakat bersama, lalu siapa ketua umumnya? Oke. Nah, pertanyaan saya, anggaplah misalkan Akang mah masuknya sudah di tengah jalan. Betul. Karena pertemuan 1, kedua, ketiga Akang tidak pernah hadir. Bahkan kayaknya 2 kali pertemuan. Baru 2 kali pertemuan, jadi pertemuan ketiga Akang baru dilibatkan. Nah, maksudnya di pertemuan kedua itu memunculkan siapa nama ketua umumnya? Oh, udah muncul nama Akang di sana. Sudah muncul. Dan mereka memandatkan kepada. Oke, pertanyaan saya, ketika di pertemuan ke-1, ke-2 yang Akang ketahui sampai hari ini, hingga hari ini,
Apa yang mereka bicarakan di pertemuan pertama dan kedua hingga melahirkan nama Gempita? Apakah sudah ada semacam kesepahaman untuk misalkan mensupport salah satu paslon atau pure gagasan politik, gerakan politik barisan muda itu? Yang saya ketahui bahwa perkumpulan itu memang tidak lahir dari ruang hampa. Oke. Si mereka membaca dan ini harus ada sikap terkait momentum politik tahun sekarang. Gitu. Dan ketika teman-teman mendatangi, saya bicara panjang lebar pada waktu itu sampai suntuk sampai subuh, dan saya belum menyatakan menerima. Tapi saya masih pikir-pikir. Saya hampir 3 minggu sampai 1 bulan, Kang. Pikir bolak-balik gitu terus. Saya konsultasikan dengan beberapa teman saya, merenungkan di dalam diri dan tapi ada diskusi kecil ketika dulu itu bicara tentang politik ekonominya Nabi Yusuf alaihissalam. Di diskusi itu gini, Kang, hari politik teh jangan didiskusikan kan? Hanya untuk diskusi saja. Hanya untuk dibahas saja. Sesudah ini tiada itu, nggak dipraktikkan. Jadi politik itu hanya untuk diseminarkan, hanya untuk diobrolkan, atau memang bisa direalisasikan. Gitu. Nah, saya itu meskipun itu omongan biasa itu ya, tapi saya masuk ke pikiran saya, kayaknya ini benar kayaknya. Yeah. Jadi ilmu itu kan harus berbuah amal gitu ya. Tindakan. Jadi pemikiran itu harus melahirkan tindakan betul. Nah, saya pada waktu itu mengumpulkan teman-teman yang seangkatan di Hima. Oke. Ini saya menerima mandat Ketua Umum Gempita ini, gimana saran teman-teman? Singkat mereka, momentum harus kita sikapi. Kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi saya pada waktu itu ke pihak perumus inisiator Gempita, saya menerima. Siapa aja itu? Kalau bisa disebutin, inisiator perumus. Memang ada beberapa orang. Oke, ada beberapa orang. Dia terdiri dari BATOM, Badan Otonom tadi. Saya menerima dengan catatan. Apa maksudnya menerima dengan catatan? Saya ingin ketemu dengan orang tua. Saya ingin ketemu dengan top leader di Jamiah. Walau bagaimanapun, saya sebagai anggota Dewan Tabkir, saya punya batasan etik lah ya. Kalau nanti keputusannya di para pimpinan ini, maka mereka sepakat dan kita ketemu dengan ketua umum. Masih catatan cuma satu untuk ketemu untuk orang tua saja, atau ada catatan yang lainnya selain ketemu dengan orang tua? Gak ada. Cuma satu? Iya. Saya kan sebagai anak gitu ya, yang punya induk. Ini etika organisasi yang menurut saya ini harus jadi pegangan ya semua pihak. Saya sampaikan apakah Gempita ini memang dia sudah paham, sudah mengetahui. Oh, berarti teman-teman Gempita memang tidak klaim. Betul. Ini terkonfirmasi dengan pimpinan gitu ya. Saya minta saran, saya minta pendapat, sekaligus saya minta pengertiannya bahwa saya di Ketua Umum Gempita. Gitu. Ada banyak catatan yang saya kira ini harus jadi pegangan di semua pihak manapun di Jamiah kita yang ingin berkecimpung di politik praktis. Bertemu berapa orang tua dalam proses itu? Dengan siapa saja kalau
3 orang sih. 3 orang. 3 orang. Yang 1 orang lagi ini inisiatif saya saja. Karena secara struktur saya harus ketemu dengan para top leader ini yang saya sekarang di Gempita. Jadi keberadaan saya ingin saya sampaikan harus dinonaktifkan agar nama baik Jam'iyah terjaga. Saya tidak menyeret-nyeret Jam'iyah. Jam'iyah tetap bersih dari segala klaim politik praktis, dan penonaktifan saya itu jadi saya tidak lagi membawa simbol-simbol Jam'iyah, bendera kah, sekretariat, kantor PD misalkan, kantor PC, aset-aset Jam'iyah itu harus bersih, harus clear, tidak boleh diboncengi oleh Gempita. Jadi karena 3 orang ini relatif bisa memahami, dan ada 1 orang yang kayaknya ini mengerem bahwa hati-hati di politik praktis, jaga marwah. Itu saya pegang betul. Jadi karena saya sudah sudah uruk salam, sudah mohon pamit secara tidak langsung. Setelah itu saya nonaktifkan gitu. Oh, jadi kalau di Ormas Persatuan Islam itu, jika seseorang anggota atau tashkilnya mengambil sikap berpolitik, itu harus dinonaktifkan sebagai keanggotaan atau tashkil itu. Tashkil di Dewan Tapkir. Dan Kang Lamlam sendiri hari ini juga sudah dinonaktifkan sejak tanggal pastinya sih akhir 2023 itu. Oke, menurut pendapat Kang sendiri. Dan itu Kang, sorry saya potong. Dan itu berlaku di seluruh ormas manapun. Oh ya? Di NU itu kan Ibu Khofifah juga dinonaktifkan dari Ketua Umum Patayat. Patayat NU. Kalau di kita lah Patayat itu kayak Persistri lah. Kalau di Muhammadiyah kayak Aisyahnya misalkan. Itu kan itu norma ormas. Norma ormas yang disepakati gitu. Sehingga dan penonaktifan ini saya kira ini lebih clear ya. Baik, kita tidak bergerak sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan gitu. Jadi saya sudah menyatakan di Ketum Gempita, saya sudah dinonaktifkan. Jadi saya relatif bebas dan leluasa gitu. Dan tidak menyeret-nyeret Jam'iyah ke pusaran politik praktis ini. Nah, yang tadi kan ada yang menarik menurut saya. Ini kan sebagai bentuk ketegasan Kang Lamlam mengambil dunia politik praktis, termasuk tadi cukup mungkin bisa dibilang asal kepret oge misalkan. Ini teh obrolan politik itu cuman untuk bahan ngobrol diskusi saja atau untuk dipraktekkan. Dan saya pikir tindakan Kang Lamlam dengan segala kepusingan berbulan-bulan itu hingga mengambil keputusan menjadi ketua umum Gempita ini semakin jelas bahwa kita harus berpolitik gitu kan. Pertanyaan saya tadi tanyain adalah misalkan apakah di diskusi pertama dan kedua itu sudah ada arahannya sebagai tim pemenangan atau tim relawan pemenangan paslon A, B, C-nya sudah ada, atau itu ketika sudah Kang Lamlam dijadi Gempita, satu itu. Kedua, pertanyaan yang barangkali ini bagian dari nilai-nilai edukasi ke teman-teman. Kalau tadi kan lebih ke clearance lah ya posisinya, menjelaskan duduk permasalahan kenapa harus ada Gempita. Yang kedua ini Kang Lamlam sendiri memahami hadirnya Gempita itu apakah sebagai, misalkan dipahaminya sebagai tim relawan untuk salah satu paslon, apakah dipahaminya sebagai tim sukses bagi salah satu paslon, atau karena saya melihat latar belakang Kang Lamlam seorang yang educated di ranah siasah, atau melihatnya sebagai gerakan politik? Ketika menerima mandat tim relawan Gempita ini, jadi perlu diluruskan sih istilah yang resmi itu memang tim ses di undang-undang kepemiluan ya.
Kalau tim ses itu kan dibentuk dari top to down gitu, dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau tim sukses itu dibentuk dari atas untuk kebutuhan ke bawah. Oke. Tapi kalau tim relawan itu bottom to up gitu. Dari bawah, dari root ke atas. Bawah naik ke atas. Bedanya kalau tim ses itu hanya ya, yang namanya tim ses kan tim pemenangan ya, tim sukses. Kalau relawan itu yang mengikat antara tim relawan dengan paslon, pasangan calon, itu di tataran ide dan konsep. Gitu. Oh, jadi kalau tim sukses mah kayak misalkan Kang Lam mau nikah, pasang IO, itu tim sukses. IO itu event organizer. Apa WO ya? Wedding organizer, ya. Nah, dibayar kan? Wedding. Winner organization. Oke, well. Tim pemenangan. Winner organization. Itu kan pure dibayar tuh kan ya. Nah, sementara tetap juga ada di situasi yang sama, sebutlah acara pengantinan, kan ada juga yang enggak masuk bagian dari WO tapi ikut ribuh juga. Itu relawan ya. Yang kayak gitu ya, yang enggak masuk itu langsung. Bisa ya, bisa. Tapi setahu saya kalau tim relawan itu yang mengikat antara Gempita dengan beberapa paslon ini jatuh cinta kita ke paslon itu karena visi misinya, karena ide dan gagasan. Inilah yang kemudian ditangkap oleh arus bawah dan disampaikan ke masyarakat sebagai edukasi politik. Tapi kita tidak memungkiri bahwa dalam mengedukasi masyarakat itu memang ada proses rasionalisasi. Kenapa kita menjajakkan paslon ini? Di penilaian Gempita di antara 3 paslon ini, keberpihakan politiknya ke pasangan Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini memang pilihan yang mungkin sebagian orang ini kan tidak berpihak ya paslonnya itu. Sementara kita berbasis ormas persis kan lebih keislamannya lebih solid ya, lebih kuat gitu ya. Kenapa tidak ke paslon lain yang lebih religius itu? Kelihatan lebih religius. Itu tadi karena tim relawan itu dia tidak melihat muka, tapi visi misinya. Gitu. Apa konsep yang ditawarkan oleh Bapak Prabowo ini? Jadi setelah saya baca visi misi 02 ini, saya gini kan, kalau kita analisis konteks tantangan strategis global, ini kan Indonesia ini kita menghadapi berbagai situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Perang di Eropa Timur antara Rusia, Ukraina. Betul, istilah Eropa Timur istilah Barat juga. Uni Soviet kan. Uni Soviet hilang kan, istilah itu nggak ada lagi. Tapi supaya pemahaman publik relatif mudah gitu. Dan itu kan berpengaruh kepada kepentingan politik nasional. Jadi ketika gas dari Rusia diboikot, Eropa kan melirik ke batu bara. Indonesia kan penghasil. Jadi isu-isu makro itu juga yang menjadi bagian dari pertimbangan Gempita berafiliasi ke 02. Nah, kemudian peperangan Timur Tengah antara Palestina dengan Israel. Itu kan pasokan pangan, energi, mungkin minyak, BBM kan bisa saja. ini tantangan strategis global yang penting dipahami. Yang kedua, di tantangan regional itu kan Taiwan itu jadi rebutan negara adik kuasa
antara Amerika di satu sisi dan China di sisi yang lain. Itu kan berdekatan dengan Indonesia. Yang ketiga, di konteks nasional, tantangan nasional, Indonesia kan negara besar itu ya, terbesar keempat di dunia, dan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Cerita Prof. Apip Muhammad. Jadi kalau 5 negara di Timur Tengah jumlah penduduknya disatukan, tidak akan mengungguli jumlah penduduk mayoritas Muslim Indonesia. Nah, ini kekayaan seperti ini harus betul-betul jadi pertimbangan kita, Gempita. Kenapa kepada sosok 02 itu. Dan yang terakhir, kita bicara dalam konteks lokal ya, siasah jamiyah. Jadi di antara ketiga paslon ini, mana kira-kira yang bisa membaca tantangan global, strategis global tadi sampai ke ranah regional, nasional, dan juga lokal gitu. Jadi pembacaan kita harus komprehensif, agar tidak pilihannya itu tidak simbolik, emosional. Pokoknya sini alasannya nggak mau tahu gitu. Nah, Gempita tidak mau seperti itu. Teman-teman mungkin masih ingat di obrolan episode sebelumnya masih dengan beliau, Kang Lamlam, betapa di obrolan kemarin kita mendapatkan bahwa situasi hari ini masyarakat itu masih tabu dalam urusan politik. Nah, Kang Lamlam hari ini yang ada di posisi sebagai seorang ketua umum Gempita, gerakan politik yang berbasis tim relawan. Nah, terlebih juga ada di dalam satu ruangan yang namanya ormas, misalkan. Nah, bagaimana mensikapi itu semua? Satu sisi bahwa kita punya tugas menyampaikan dan memperjuangkan visi misi yang seiring sejalan ternyata ada di 02. Tapi sisi lain berhadapan-hadapan dengan, sebutlah masyarakat, teman, saudara, kerabat, siapapun itu yang masih ada beberapa wilayah yang misalkan tadi disebut tabu berpolitik. Ngapain sih, kasihan Kang Lamlam, masa ketua DKM berpolitik? Misalkan seperti itu. Jangan-jangan dipecat dulu jadi ketua DKM gara-gara berpolitik. Enggak. Enggak ada aturan kalau ketua DKM? Enggak ada aturan. Itu urusan langsung dengan Gusti Allah. Kalau ketua DKM? Itu investasi akhirat kan? Gimana menyikapi itu semua? Memang saya sudah manajemen resiko sudah saya petakan. Jadi ketika jadi ketua umum Gempita, saya sudah membayangkan akan terjadi A, B, C, D, dan itu benar. Dan itu benar, resiko sosial ya, resiko politik yang harus diterima. Sampai hari ini memang pro kontra orang itu. Jadi baik yang positif, yang mohon maaf ya kan, negatif, bahkan ultra negatif gitu. Yang disebut dengan pro kontra itu apakah gara-gara melihat seorang Kang Lamlam berpolitik atau berpolitik plus mengambil keberpihakan ke salah satu paslon yang menjadi dominannya yang mana? Sepertinya yang terakhir. Karena keberpihakan ke salah satu paslon. Nah, itu karena mungkin mereka tidak membaca visi. Atau membaca tapi dengan cara yang berbeda dan maksud tujuan yang berbeda. Bisa. Dan ini pembacaan Gempita itu, saya dengan teman-teman gini, coba petakan dari ketiga capres ini. Yang pertama, kita variabelnya internasional, dunia Islam. Dunia Islam. Siapa di antara internasional tapi dunia Islam. Dispesifikan ke isu Palestina. Dia mengirimkan KRI Raziman, KRI rumah sakit untuk dikirimkan ke Palestina. Dan itu kan resiko lewat Laut Merah itu lagi. Dan itu pakai dana pribadi? Itu kalau yang 5 miliar itu dana pribadi.
Kalau yang ini kan dia sebagai Menhan. Menteri Pertahanan. Oke. Gitu. Nah itu kan bukan tanpa resiko melewati Laut Merah yang sedang konflik Yaman dengan Amerika dan Inggris. Nah, tetapi beliau enggak, masyarakat Palestina ini harus. Itu salah satu indikator kenapa 02. Terus? 22 putra putri terbaik Palestina itu dibeasiswakan di Unhad. Jadi kita bicara objektif. Bicara objektif, mohon maaf saya tidak menemukan di keberpihakan tingkat internasional di antara paslon 1 dan 3. Saya mencoba ada di Bapak Prabowo gitu. Kita tarik di konteks nasional umat Islam di Indonesia. Saya mengutip pengakuan Prof. Zimli itu ketika Prabowo berpangkat mayor tahun 90-an itu sudah kasakusuk untuk mengondisikan terbentuknya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya. Kita ambil sampelnya saja ya Kang supaya efektif gitu. Dan kita tingkat lokal, tingkat Persis gitu. Di antara capres yang pernah berdialog dengan Persis, pernah bertemu dan beberapa kali saya melihat ada di Bapak Prabowo itu. Jadi 2009 dia wisuda STIP di Grand Pass STKIP, mohon maaf. Kemudian dia pernah ke Piade, meskipun dalam konteks Pilpres ya. Ketika ke Muktamar kemarin, jadi kalau orang sudah terbuka, sudah dekat, ini pesan keagamaan kita disampaikan relatif diterima. Oke, pertanyaan saya, bagaimana Akang sebagai seorang ketua Gempita merespon, sebutlah, ada sebagian saudara-saudara juga yang kontra terhadap pilihan Akang misalkan, atau apa yang diarahkan oleh Akang. Gimana Akang menyikapi itu semua? Kita biasa-biasa saja. Jadi kita jangan menuntut orang harus sepakat semuanya. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu. Tapi setidaknya kita menjelaskan alasan-alasan yang bisa didiskusikan bersama. Gitu. Jadi kenapa ke paslon 02 Gempita keberpihakan politiknya kepada Prabowo Subianto. Di visi misi beliau itu kan dia memiliki visi untuk ekonomi syariah ini, kiblat ekonomi syariah ini harus di Indonesia. Kenapa mesti ke Inggris? Gitu? Ini kan kita sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, tapi urusan ekonomi syariah, kok kiblatnya Eropa gitu. Nah, ini kiblatnya harus kita harus jadi magnet. Kita harus jadi magnet. Industri halal harus menjadi diskusi di. Dan itu menjadi bagian dari visi misi yang diperjuangkan beliau. Gitu. Oke. Makanya saya kira itu salah satu ya alasan kenapa Gempita ke ini. Jadi bukan alasan emosional gitu ya. Tapi ada alasan rasional. Oh, ini yang menjadi dasar kenapa Gempita menjadi tim relawan Prabowo Gibran gitu. Jadi di samping kepedulian dia terhadap ekonomi syariah, dunia pesantren, dan ada isu yang ini kan persoalan makan siang gratis, makan siang gratis. Saya dapat cerita dari teman yang dia lulusan pesantren Ranca Bangau, mengambil PhD-nya di Finlandia. Dia cerita gini, tiap siang itu disediakan makan gratis di Finland itu. Susu segelas. Di sekolahnya dia di Finland. Iya. Dan itu negara yang mengadakan. Melayani. Oke. Jadi menyediakan
supaya belajar proses perkuliahan itu betul-betul fokus. Jadi tenangan di kantin, warteg gitu ya kan. Jadi sudah disediakan. Saya, kata dia itu, cukup setuju dengan visi misi Prabowo tentang makan siang dan susu gratis. Kenapa? Karena ini di negara-negara maju sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi orang yang masalahnya kan kita sendiri nggak tahu apakah kita kategori definisi yang mana. Soalnya nggak bayangin nanti BLT wah gitu meren. Eta rudatna tidinya. Karena ini kan relatif baru dimunculkan ya. Jadi orang belum siap menyerap ya, menerima. Maka kata beliau, di orang yang nyinyir, orang yang bahkan sentimen terhadap gagasan itu gratis dan susu, itu menunjukkan orang tersebut tidak pernah piknik ke negara-negara maju. Yang itu coba ditarik ke sini gitu, gagasan itu. Tawarkan ke konteks Indonesia. Oke. Nah itu kan sejumlah reasoning kenapa Gempita mengambil sikap keberpihakan ke 02. Nah, kita tarik kembali ke ranah yang cukup sederhana di ranah Jam'iyah. Dari mulai bagaimana respon Jam'iyah dengan hadirnya Gempita, kemudian bagaimana respon para sesepuh menanggapi kehadiran seorang lam-lam pahala yang bla 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 dan seterusnya, seperti apa, dan ketika difahami bahwa Gempita itu bukan hanya sekadar urusan gerakan relawan, tapi juga bagian dari gerakan politis. Jika difahami seperti itu, berarti ada nilai-nilai ideologisasi. Nah, bagaimana akan menjelaskan itu semua? Memang beragam ya apa di internal Jam'iyah. Baik yang setuju maupun yang kurang setuju gitu. Tapi pilihan sudah diambil gitu. Saya harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah saya ambil. Saya tidak mau jadi pecundang. Dan apapun yang ada berkaitan dengan Gempita, saya bertanggung jawab. Cuman masalah di kita itu etika tabayun ini belum budaya. Jadi banyak cerita-cerita meskipun ini belum diverifikasi ya. Banyak cerita-cerita yang berkembang yang mungkin mereka membicarakan Gempita agak emosional gitu. Dan nggak lengkap mungkin datanya. Nah, kalau saya kira saya enak orangnya suka berdialog gitu makanya yuk kita duduk satu meja ngopi, mengobrolkan apa yang dicita-citakan Gempita gitu, dan bagaimana pesan kejamiahan yang ingin dititipkan lewat gerakan Gempita ini. Nah itu hilang di kita itu. Jadi yang ada ya kata-kata yang kurang enak dibaca. Sekarang akan bisa langsung menyampaikan apa sih visi misi atau bahkan nilai-nilai ideologisasi Gempita. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa, dan seperti akan sampaikan, ternyata Gempita bukan hanya sekadar urusan gerakan tim relawan, tapi akan juga sendiri memahami secara personal harus ada nilai edukasi politik. Karena di negara kita kebanyakan atau bahkan di saudara-saudara kita masih tabu untuk urusan politik, dan akan mengambil sikap dalam berpolitik praktis. Dan bagaimana akan menjelaskan bahwa ini loh ideologisasi dengan gerakan ini seperti apa? Karena Gempita lahir dari bottom tadi ya, otomatis aspek keislamannya tidak bisa hilang dan tidak boleh hilang. Makanya kenapa gerakan Muslim ini sebagai pengingat di perjalanan nanti kita bahwa ingat gitu gerakan Muslim gitu. Bukan gerakan ini kan lebih ke dinamis ya maknanya itu. Dan kemusliman ini identitas kita.
Jadi meskipun kita di pasir, di pasar, di politik, tetap identitas kemusliman itu dihadirkan. Nah, persatuan ini kan kalimat yang ditakuti oleh penjajah di pra kemerdekaan itu. Jadi kalimat persatuan itu kalimat yang paling dikhawatirkan oleh penjajah, dan seolah-olah orang jangan ngomong persatuan, karena dengan persatuan itulah kemerdekaan relatif cepat tercapai, gitu, terwujud. Nah, dalam konteks persatuan, gerakan Muslim Persatuan ini, ya soliditas kita, kebersamaan kita itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di. Ada yang menarik Kang tadi omongan. Sorry saya potong ya. Seolah-olah dengan dihadirkannya Gempita dengan gerakan Muslim itu akan menjadi pengingat. Artinya pertanyaan saya, hadirnya Gempita itu apakah hanya untuk memberikan karpet merah saja ke pasangan 02, atau sebut saja udah mah memberikan karpet merah dan berhasil di karpet merahkan, berhasil sebut sampai dilantik. Betul. Pertanyaannya, apakah gerakan Gempita selesai? Atau justru menjadi dalam petik sebagai reminder pada setiap pergerakan 02 selama mereka sudah resmi dilantik, jangan lupa, nih ada Gempita nih, nih ada nilai-nilai Islam yang lo sampai sejauh itu, atau cuman selesai di karpet merah doang? Ini pertanyaannya menggoda ya. Menggoda terus. Jadi kalau saya awalnya gini Kang, awalnya karena ini kita buka-bukaan saja, apa adanya lah. Karena Gempita ini awalnya spirit relawan. Oke, spirit relawan yang merasa ada satu visi dan misi dengan ada chemistry di urusan keumatan di 02. Oke, awalnya itu. Terus kita konsolidasi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI, Kepri, Riau, Sumut. Nah, ternyata banyak gitu. Jadi kita terkoneksi dengan orang-orang yang berbeda budaya, suku, bahasa, dan seterusnya. Sehingga di tengah jalan muncul, kita bahasakan obrolan lah. Jadi Gempita ini jangan temporer, dipermanenkan saja. Sayang orang-orang yang sudah ada di beberapa provinsi, kabupaten, ini kalau lepas pilpres, lepas pula gitu. Ya, ikhtiar kita sebelumnya menjadi mubazir gitu. Tapi pertimbangan saya, karena akad awal ini adalah relawan, saya akan mengembalikan lagi mandat ketua umum ini kepada para BMPI, para badan ketua umum kaum muda Persis. Jadi ini sudah, tugas saya sudah selesai, mandat ketua umum saya berikan lagi. Jadi itu mungkin cara yang akan saya lakukan pasca ini selesai gitu. Bahwa dipermanenkan ada, bahwa nanti sebagai alat pengingat bahwa karena kita sudah ada chemistry keumatan dengan 02, maka Gempita ini tidak boleh hilang dengan beresnya, harus tetap ada untuk memfollow up apa yang telah dikerjakan kita sebelumnya. Itu pikiran-pikiran seperti itu ada di pribadi-pribadi Gempita, belum menjadi kesepakatan kolektif. Jadi kalau saya secara pribadi itu pikiran yang saya kira bagus ya, dan supaya kita tidak kebertemanan ini kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tidak musiman, tapi terus berlangsung.
saya pikir itu bagus dan kita akan coba nanti sampaikan ke teman-teman Gempita. Karena gini, kalau kan disampaikan sekarang kan enggak, karena gini, sudah ada gambarnya. Sebut saja misalkan para anggota legislatif sekalipun, kan mereka juga sudah punya sejumlah relawan, oke? Yang kemudian, yang saya tahu nih, mereka kemudian diaktifasi untuk merawat sejumlah apa sih namanya yang sudah milih itu, para pemilih itu? Konstituen. Di dapilnya. Nah, biasanya yang saya tahu nih, para relawan yang ada di dapilnya masing-masing, si anggota legislatif itu dijadikan sebagai untuk merawat para konstituen. Sampai pada titik itu. Kenapa? Karena dengan pola itulah kemudian nilai-nilai aspirasi, nilai tadi yang dititipkan, nilai-nilai keislaman itu kan terkomunikasikan terus-menerus dan terjaga. Nah, maksud saya, apa sih bedanya Gempita dengan relawan-relawan lainnya? Atau jangan-jangan cuma tadi doang, misalkan cuma sebatas sampai karpet merah udah selesai, dadah misalkan. Saya bisa jamin ya kan, bahwa relawan Gempita ini mungkin satu relawan dari sekian yang melakukan konsolidasi politik itu berbasis educate, bukan advocate, bukan membela tapi mendidik. Jadi bisa cek ketika saya konsolidasi ke Sumatera Utara, itu saya sampaikan tentang ekonomi syariah yang menjadi visi misi 02 ini. Saya sampaikan tentang pendirian bank wakaf yang menjadi cita-cita Prabowo Subianto. Saya sampaikan juga tentang dana abadi pesantren. Jadi yang menjadi pembeda antara relawan Gempita dengan relawan yang lain, mungkin plusnya kita itu adalah kita tidak hanya mengadvocate, membela secara membabi buta, tetapi juga mengeducate. Kita melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, memilih orang itu, memilih pemimpin itu, bukan hanya dari sisi tampilan saja, tetapi apa visi misi yang nah, Gempita menyampaikan itu yang khusus berkaitan dengan isu-isu keumatan. Ini harus tersampaikan agar ini alasan Gempita ke 02 itu. Jadi bukan alasan-alasan lain yang bersifat tidak memiliki nilai gitu. Nah, dari itu semua kan berada kita kebayang barangkali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam, entah itu ada nilai-nilai edukasi yang bisa teman-teman dapatkan, termasuk juga ada mendapatkan sejumlah kejelasan kenapa seorang Kang Lamlam dengan latar belakang yang sebagaimana diketahui berani mengambil sikap sampai pada titik seperti ini. Nah, barangkali Kang Lamlam butuh menyampaikan ke teman-teman secara tegas dan lugas reasoning hadir dan dihadirkannya Gempita hingga visi misinya, karena barangkali jangan dibiarkan jangan dibiarkan sudo gitu ya, ngambang abu-abu gitu kan. Jadi biar saudara-saudara juga yang lain nggak usah ngomong ini, udah ngomongnya tegas aja, yang jelas saja gitu. Nih gue tuh begini gitu. Gimana Kang Lamlam menyampaikan itu secara tegas dan jelas, karena ini bisa jadi bahwa secara tidak langsung menyatakan bahwa beda tuh relawan Gempita dengan yang lainnya mah. Gini loh orang mah gitu. Perlu diketahui ya, bahwa yang menjadi distingsi pembeda antara Gempita dengan relawan yang lain, itu Gempita fokus kepada
isu-isu keumatan yang ada di poin visi misi 02. Nah, salah satu isu keumatan yang menurut saya, menurut Gempita itu penting dijaga adalah mengembalikan kiblat ekonomi syariah ke Indonesia. Sebagai Muslim terbesar di dunia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk merawat, kemudian mengembangkan tentang ekonomi syariah ini, baik segi industri halalnya, kemudian wisata halalnya, dan lain sebagainya, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep ekonomi syariah itu sendiri. Kedua, apa yang menjadi alasan Gempita ke Bapak Prabowo? Itu tadi, Kang. Jadi dari sisi potret kami, ini Prabowo dari isu tingkat dunia Islam, dia buktinya ada gitu. Dia bisa di cross check, kemudian di aspek nasional keberpihakan ke umat Islam Indonesia itu sudah terbukti ada gitu. Kemudian kedekatan dengan Jamiah Persatuan Islam itu juga bisa dilihat, bisa diamati, bisa diobservasi bersama-sama. Jadi kalau sudah dekat seperti ini, sudah terbukti seperti ini, sepertinya relatif lancar kalau kita menyuarakan isu-isu keumatan kepada kedua ini. Nah, inilah yang menjadi dasar argumentasi Gempita kepada 02 gitu ya. Tanpa kita menjelek-jelekan atau kita membuat informasi hoax ya kepada paslon-paslon yang lain. Dan bagi kita pemilu hari ini kita usahakan sehat gitu ya kan. Ada argumen, ada kontra argumen, ada narasi dan kontra narasi gitu ya. Adu konsep di antara tim relawan dengan yang lain, dan saya sangat senang kalau ada suasana seperti itu agar mencerdaskan, mencerahkan kepada orang lain. Jadi Gempita kepada 02 alasannya adalah kita memiliki chemistry keumatan yang sudah jelas, yang sudah terbukti, dan ini perlu ditindaklanjuti di hari-hari ke depan. Satu pertanyaan terakhir buat gestar Tuan Lam Pahala ini. Itu istilah Tuan itu feodal itu. Oh, feodal ya? Feodal itu. Feodalisme. Dia ganti sama apa tuh? Haji Lam. Jadi feodalisme itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Jadi saya harus menyebut apa itu? Dan pri keadilan. Biasa saja nama asli saya. Oke. Terakhir pertanyaan buat Lam Pahala. Apa sih tantangan terberat menjadi seorang ketua relawan Gempita? Kayaknya sih fitnah sih. Jadi apa ya? Wah, Kang kurang sabar. Oke. Saya istighfar 3 kali lipat sekarang itu. Jadi memang ini kan video-video saya masuk di IG ya. Ya, Instagram, di media TikTok, sosial. Gitu ya. Kemudian Reel. Dan itu kan komentatornya itu, netizen itu kan tanpa beban gitu. Ngefek nggak misalkan ke istri Akang atau ke anak-anak Akang atau bahkan ke orang-orang terdekat Akang gara-gara misalkan sebutlah misalkan bapak Kang Lam atau mama Kang Lam, wah Lam gara-gara mana ya kasih 02 orang teh, wah ada nggak kayak gitu di ranah domestik keluarga misalkan? Di pihak keluarga selama ini belum ada sih. Tidak ada sih. Dan mungkin untuk keluarga mereka sudah memahami. Mereka sudah memahami, dan saya yang tak habis pikir itu tadi, Kang. Jadi budaya klarifikasi, budaya dialog nggak muncul gitu. Jadi
kalimat Event itu terjadi pada teman dekat Akang misalnya, ada nggak? banyak sih. Jadi, oh gini ya politik praktis itu. Oke. Jadi Kebanyakan nggak mau Akang nyalag, bakapi kumahan. Teu nyalag gue kieu. Jadi malag gitu. kayak caleg relatif aman sih. Oh gitu. Kayaknya sih. Ketimbang ngambil kontestasi 0123 hari ini. Iya. Dan kalau saya sih kan kalau di Islam itu yang saya tahu itu kan menilai orang itu mengedepankan husnudzon. Ya. Kalau dalam hukum mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Nah, konteks pilpres Sebaliknya. itu yang dikedepankan itu sepertinya suudzon. Oke. Sepertinya. Dan yang dikedepankan itu asas praduga bersalah. Oke. Jadi mau ada bukti, mau tidak ada bukti, yang penting salah gitu loh. Nah, saya kira di ini mentalitas budaya dan kebiasaan yang mungkin karena 5 tahun sekali kan. Atau butuh jadi tiap hari aja gitu pilpresnya. Ya, artinya kan ini yang kita bicarakan dari sejak episode kemarin, betapa edukasi politik itu penting agar bisa mengurai situasi tabu tadi. Karena selama kita berdiam diri dari dunia prasangka, maka tidak akan baik-baik saja kan. Karena itu harus dihidupkan dunia kontribusi dalam berdiskusi, tukar gagasan dan seterusnya. Ini harus terus-menerus kita biasakan gitu kan. Menjadi bagian dari nilai-nilai agar kita bisa jauh lebih luas lagi dalam melihat dan mengambil keputusan. Oke, Bebah, ini dia urusannya kalau sudah ngomong dengan seorang Lam-Lam Pahala ini. Tidak ada kata berhenti, bahkan seringkali kita kalau sudah diskusi, udah deh. Lupa waktu, lupa dahat. Tapi pasti istri ya. Oke, kita nanti lanjut lagi obrolan selanjutnya. Tetap di obrolan bareng Mahatok. Gue Ami. Lam-Lam. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang seru-seru. Mungkin nanti semakin berdarah-darah lagi. Lebih spesifik kayaknya. Ini kan ini injury time kan? Injury time. Jadi ada doktrin gini. The last minute is the golden time. Oke, karena itu saksikan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus.